Halo teman-teman dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Erika Grace Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan 4 soal yang diberikan oleh Ibu Grace. Ya, Eh, sepertinya kita langsung aja kerjain. Oke, untuk yang pertama itu soal pertama itu disuruh menentukan nilai integral tentu berikut dengan menggunakan limit jumlah Riemann dan metode substitusi, yang dimana integral 0 sampai 2 buka kurung 3x tambah 1 tutup kurung pangkat 2 dx. Oke, jadi langsung aja kita kerjain. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya. Untuk langkah pertama ini eh, kita tentukan dulu nilai integral berikut dengan menggunakan limit jumlah Riemann dan metode substitusi. Karena di soal diminta menggunakan dua cara, jadi ada cara jumlah Riemann dan substitusi, kita akan kerjakan keduanya. Untuk di cara pertama itu kita pakai metode substitusi terlebih dahulu. Metode ini kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi yang kompleks. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita tentukan dulu permisalan atau substitusinya. Misalkan nih di bagian di dalam kurung sebagai U itu sama dengan 3x tambah 1. Dan untuk langkah keduanya itu U-nya itu diturunkan terhadap X. Jadi du dx sama dengan 3 dan dx sama dengan du per 3. Lalu untuk langkah yang ketiga itu kita sesuaikan batas atas dan bawah integral. Jadi karena kita ingin mengubah variabel dari X menjadi U, batas integralnya itu kita harus ikut diubah juga agar kita nggak perlu repot mengembalikan U ke X nanti. Jadi batas bawah lama itu X sama dengan 0. Lalu U sama dengan 3 per 3 0 tambah 1 itu jadi 1. Dan untuk batas atas yang lama itu X sama dengan 2, yang dimana U itu sama dengan 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 7. Oke, jadi untuk batas bawah yang lama itu 1 dan oh, batas bawah lama itu 1 dan batas atas lama itu 7. Dan lalu untuk di langkah keempatnya itu kita masukkan semua ke dalam integral dan hitung. Jadi dari penyelesaiannya dari integral 0 sampai ke 2 itu 3x tambah 1 1 pangkat 2 dx sama dengan integral 1 ke 7 U2 du 3. Lalu kita keluarkan konstanta 1/3 ke depan integral. Jadinya seperti ini. Oke. Lalu sekarang kita integralkan U2. Jadi kita harus ingat dulu rumus dasarnya dari metode ini, yaitu integral x n dx sama dengan 1 per n tambah x n tambah 1. Lalu diperoleh hasil sebagai berikut. Sudah ada di sini. Lalu dihasilkan 1/9 1/9 U3 71.
Lalu kita bisa masukkan batas atau kita kurangin batas bawahnya. Jadi dari hasil tadi kita masukkan 1/9, 7/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/9, 343 dikurang 1 sama dengan 342 dibagi 9 sama dengan 38. Lalu untuk cara yang kedua itu kita pakai rumus dasar menggunakan limit jumlah Riemann ya. Jadi cara ini sebenarnya lumayan panjang ya. Jadi intinya ya, intinya itu kita memotong area di bawah kurva menjadi n persegi panjang. Lalu menjumlahkannya saat n mendekati tak hingga. Jadi untuk rumus dasar Riemann kanannya itu menggunakan rumus ini ya. Dan untuk fungsi kita itu sama dengan fx sama dengan 3x tambah 1 kuadrat sama dengan 9x pangkat 2 tambah nx tambah 1 batas a sama dengan 0 dan untuk batasnya itu a sama dengan 0 dan b sama dengan 2. Oke, untuk di langkah pertama ini kita cari lebar tiap partisinya dulu. Jadi kita cari apa ini namanya? Ini x-nya dulu kita cari. Jadi sama dengan b dikurang a dibagi n itu sama dengan 2 dikurang 0 sama dengan n sama dengan 2 per n ya. Dan untuk setelah langkah ini selesai kita lanjut langkah kedua itu cari titik sampel dari xi nya itu berapa. Jadi xi nya itu a tambah i dikali x nya tadi yang sudah kita buat sama dengan 0 tambah i 2 per n sama dengan 2i per n. Dan untuk langkah ketiganya kita masukkan xi ke dalam fungsi fx yang dimana fxi itu sama dengan 9xi pangkat 2 tambah nxi tambah 1 dan tinggal kita turunin aja nih lagi sampai ke hasilnya fxi sama dengan 36i pangkat 2 per n2 tambah 12i per n tambah 1. Lalu untuk ke langkah keempatnya itu kita kalikan dengan x dan buat notasi sigmanya. Jadi setelah kita buat ini kita buat notasi sigmanya yang dimana notasi sigmanya itu seperti ini. Lalu kita kalikan 2n ke dalam kurung, diperoleh hasil berikut. Dan pastikan kita setelah kita buat ini kita pisahkan sigmanya dan keluarkan konstanta yang bukan i ya, yang dimana diperoleh hasil 72n pangkat 3 sigma n dengan i sama dengan 1 i pangkat 2 tambah 24 per n2 sigma n dengan i sama dengan 1 i tambah 2n dengan sigma i n sama dengan 1. Lalu untuk kita masukkan aja dengan di sini kita masukkan dengan sigma i pangkat 2 sama dengan n tambah 1 dan 2n tambah 1 bagi 6 dengan lalu dengan sigma i sama dengan n tambah 1 sama dengan 2 dan
sigma 1 sama dengan N sama dengan N. Lalu kita substitusikan rumus ini ke persamaan kita. Yang dimana 72 dibagi N pangkat 3 itu N buka kurung N tambah 1 buka kurung 2N tambah 1 dibagi dengan 6 lalu ditambah 24 per N pangkat 2 dengan N buka kurung N tambah 1 per 2 ditambah 2N 2 per N N. Lalu setelah itu kita sederhanakan angka-angkanya. Jadi yang 72 bagi 6 itu 12 dan 24 dibagi 2 itu 12. Lalu kita jabarkan perkalian kurungnya. Jadi seperti ini dia. Lupa. Jadi setelah yang ini kita jabarkan perkalian kurungnya, itu kita bagi dulu setiap sukunya dengan penyebut N yang sudah kita buat dari sigma I tadi. Jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi yang ini dapatnya itu setelah kita bagi di setiap suku dengan penyebut N-nya. Lalu sampai ke langkah 5, kita terapkan limit N sampai infinity. Ya. Jadi kita harus ingat dulu, jika suatu bilangan dibagi tak hingga, hasilnya mendekati 0. Jadi semua yang punya penyebut N akan menjadi 0. Jadi limit N menuju tak hingga itu sama dengan 12 di 12 buka kurung 2 tambah 3 per N tambah 1 N pangkat 2 tambah 12 dengan buka kurung 1 tambah 1 dibagi N tambah 2 menghasilkan 12 buka kurung 2 tambah 0 tambah 0 tambah 12 buka kurung 1 tambah 0 tambah 2 diperoleh hasil 24 tambah 12 tambah 2 sama dengan 38. Jadi untuk nomor 1 itu hasilnya 38. Jadi mau kita pakai secara substitusi atau pakai riemann itu hasilnya sama-sama 38. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu jika f fungsi genap, tunjukkan bahwa integral dari minus a sampai a itu fx dx sama dengan 2 integral dari 0 sampai a fx dx. Jadi soal nomor 2 ini pembuktian sifat integral ya dengan fungsi genap. Oke. Fungsi genap itu ciri khasnya kan adalah grafiknya itu simetris terhadap sumbu Y. Ya. Secara matematis fungsinya memenuhi syarat f minus x sama dengan fx. Jadi kita harus buktikan rumusnya ini. Jadi untuk langkah pertama itu kita pecah integralnya menjadi 2 bagian. Jadi kita bisa pecah rute integral dari minus a sampai a dengan berhenti di 0. Jadi kita pecah integralnya dari minus a sampai a itu jadi seperti dia nanti. Lalu untuk langkah keduanya itu kita fokus memodifikasi integral bagian pertama saja. Jadi kita pakai metode substitusi. Misalkan U sama dengan min X, maka du dx-nya itu min 1. Ya, jadi dx itu sama dengan min du.
Lalu kita ubah batas integralnya. Jika batas bawah X sama dengan minus A, maka U sama dengan minus minus A sama dengan A. Jika batas X sama dengan 0, maka U sama dengan minus 0 sama dengan 0. Jadi untuk batas bawah X-nya itu A, dan untuk batas atas X-nya itu 0. Oh. Lalu kita substitusikan ke dalam integral pertama kali. Nah, untuk kita lanjut ke langkah ketiga, itu kita pakai sifat-sifat integral. Jadi untuk yang pertama itu kita pakai sifat balik batasnya. Jika batas integral dibalik dari minus, maksud saya integral A sampai 0 menjadi integral integral 0 menuju A, itu jadi kita balik ya, maka tanda minus di depan itu jadi hilang. Contohnya seperti ini. Dan untuk sifat fungsi genap itu kita harus ingat di awal, karena fungsi genap ya, maka f buka kurung minus u sama dengan fu. Jadi karena tadi fungsinya sudah genap, jadi kita dari yang sudah minus tadi kita ubah jadi u gitu. Lalu untuk variabel bebasnya itu kita dalam integral tentu huruf u itu bisa kita tulis kembali sebagai x tanpa merubah nilai akhirnya. Jadi dari integral 0 menuju a, fu du sama dengan integral 0 menuju a fx dx. Lalu setelah kita membuat perhitungan tadi, kita gabungkan kembali persamaan. Oke, sekarang kita tahu bahwa integral minus a menuju 0 fx dx ternyata nilainya persis sama dengan integral 0 menuju a fx dx. Jadinya integral minus a menuju a fx dx sama dengan integral 0 menuju a fx dx ditambah integral 0 menuju a fx dx. Jadi kita gabungkan saja semuanya tadi sama dengan integral minus a menuju a fx dx sama dengan 2 integral 0 menuju a fx dx. Jadi kalau hasilnya sudah seperti ini, maka terbukti fungsi f adalah fungsi genap. Dan soal nomor 3 itu kita disuruh menghitung integral 5 dx per x pangkat 2 tambah 1 dengan 2x 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Oke. Jadi untuk langkah penyelesaiannya itu kita faktorkan penyebut semaksimal mungkin. Penyebutnya itu ada 2 bagian. Jadi bagian pertama itu x pangkat 2 ditambah 1 dan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 2. Dan bagian x pangkat 2 tambah 1 sudah tidak bisa difaktorkan lagi di bilangan real. Bagian 2x pangkat 2 tambah 3x pangkat dikurang 2 bisa difaktorkan menjadi 2x min 1 x
pangkat 2. Jadi cara ceknya itu, jadi 2x kuadratnya ini tambah 4x min 2 itu kita gabungan aja langsung sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 2. Jadi integralnya adalah 5 per x tambah x pangkat 2 tambah 1, 2x min 1, dan x tambah 2. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita pecah menjadi pecahan parsial. Jadi jika ada bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan seperti x kuadrat tambah 1, maka pembilangnya harus dalam bentuk linear, ax tambah b. Jadi kita sengaja substitusikan lagi. Jadi saya ulangi lagi, kalau nggak ada kuadrat, kalau nggak bisa kuadratnya itu difaktorkan jadi x kuadrat tambah 1, maka pembilangnya harus dalam bentuk linear. Jadi seperti ini. Lalu cari nilai A, B, C, dan D-nya. Kita kalikan kedua ruas dengan penyebut utamanya. X pangkat 2 tambah 1, buka kurung, 2x min 1, x tambah 2 agar pecahannya hilang. Jadi dari pecahan ini tadi kita mau kalikan kedua ruas supaya pecahannya itu hilang. Jadi kita kalikan aja dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan angka cerdasnya atau pembuat nolnya untuk x agar bisa mencari hurufnya satu persatu. Jadi kita pilih x sama dengan min 2. Untuk mematikan suku pertama dan kedua. Jadi dengan itu 5 sama dengan 0 tambah 0 tambah d, buka kurung min 2 pangkat 2 tambah 1 dengan buka kurung 2 min 1. Lalu 5 sama dengan d, 4 tambah 1 dan min 4 kurang 1. Selanjutnya kita buat di sini 5 sama dengan d5 min 5. Jadi hasilnya 5 sama dengan min 25d. Lalu hasilnya d itu hasilnya min 1/5. Lalu setelah itu kita pilih x sama dengan 1/2 untuk mematikan suku pertama dan ketiga. Jadi 5 sama dengan 0 tambah konstanta, buka kurung 1/2 pangkat 2 tambah 1, lalu buka kurung lagi 1/2 tambah 2 tambah 0. Lalu diperoleh hasil 5 sama dengan konstanta 1/4 tambah 1, 5/2. Lalu diperoleh lagi hasilnya 5 sama dengan konstanta 5/4, 5/2. Lalu hasilnya 5 sama dengan 25/8 konstanta. Lalu hasilnya C sama dengan 5 dikali 8/25 yang dapat hasil 8/5. Nah, selanjutnya itu kita pilih x sama dengan 0 untuk mencari b. Karena C dan D itu kita udah tahu nilainya.
Jadi kita cari 5 sama dengan A-nya itu A-nya 0 dan ya tambah B, lalu buka kurung 2, 0 dikurang 1 dengan 0 tambah 2 tambah C, 0 pangkat 2 tambah 1, 0 tambah 2 ditambah D, 0 tambah 0 pangkat 2 tambah 1, lalu 2 buka kurung 0 dikurang 1, lalu diperoleh hasil 5 sama dengan B. Jadi dari hasil penjumlahan ini diperoleh bahwa hasil 5 itu sama dengan B min 1 2 ditambah C 1 dan 2 ditambah D 1 dan min 1, lalu diperoleh hasil 5 sama dengan min 2B tambah 2C dikurang D. Lalu kita masukkan nilai C tadi sama dengan 8/5 dan D sama dengan min 1/5. Jadi kita masukin aja teman-teman, 5 sama dengan min 2B tambah 2 8/5 dikurang min 1/5, lalu 5 sama dengan min 2B tambah 16/5 tambah 1/5, lalu 5 sama dengan min 2B ditambah 17/5, lalu akhirnya 2B itu tadi kita 2B sama dengan 17/5 min 5 sama dengan 17/5 min 25/5 sama dengan min 8/5. Jadi hasilnya B itu min 4/5. Lalu untuk mencari A itu kita menyamakan koefisien pangkat tertinggi X pangkat 3. Di ruas kiri tidak ada X pangkat 3, jadi koefisiennya 0. Di ruas kanan jika kurungnya dijabarkan, bagian X pangkat 3 berasal dari A, X2X, X tambah C, X2 X tambah D, X2 2X sama dengan 2A, X3 tambah C, X3 tambah 2D, X3. Maka 0 sama dengan 2A tambah C tambah 2D. Jadi kita masukkan lagi teman-teman, 0 sama dengan 2A tambah 8/5 tambah 2 min 1/5. 0 sama dengan 2A tambah 8/5 min 2/5, lalu diperoleh hasil 0 sama dengan 2A tambah 6/5 dengan 2A sama dengan min 6/5 dengan A mendapat nilai akhir min 3/5. Lalu untuk langkah terakhir langkah terakhir sayang bu, tulis ulang integral dengan nilai konstanta tadi dan integralkan. Jadi bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita keluarkan per5-nya 1/5 ke depan agar rapi. Jadi kita rapikan ya, kita keluarin 1/5-nya, lalu kita pecah integral bagian pertama tadi jadi 2. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Memusingkan ya, saya juga pusing. Oke, sekarang kita integralkan masing-masing. Jadi kita sebelum kita integralkan kita harus ingat dulu rumus ini, karena rumus ini penting ya. Integral 2 du per u sama dengan ln u, dan integral 1 per x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan arctan x.
Jadinya oke, teman-teman. Integral min 3x per x tambah 1 dx sama dengan min 3 per 2 ln x2 tambah 1. Jadi kita pakai substitusi. U sama dengan x tambah 1 dengan du sama dengan dx. Lalu diperoleh lagi 4 arctan x. Lalu diperoleh lagi hasilnya 8 dikali per 2 ln 2x min 1, jadi sama dengan 4 ln 2x min 1. Lalu hasilnya x integral 1 per x tambah 2 dx sama dengan ln x tambah 2. Jadi hasil akhirnya itu 1 per 5 min 3 per 2 ln x tambah 2 tambah 1 min 4 arctan x tambah 4 ln 2x min 1 min ln x tambah 2 tambah c. Oh my god, akhirnya selesai. Soal nomor 4 final. Luas daerah yang dibatasi dua kurva. Jadi kita lihat dulu di sini. Kita harus menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X per 2 dan Y sama dengan X 2. Langkah pertama. Jadi kalau kita mau menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, itu kita cari titik potong kedua kurvanya. Jadi itu sebagai penanda batas integral yang akan kita buat. Jadi daerah yang tertutup berada di antara perpotongan kedua grafik. Ya, kita samakan kedua fungsinya. Ini mana 4 min x x kuadrat sama dengan x 2 dengan lalu 4 sama dengan 2x 2. Lalu kita dari hasil ini x pangkat 2 sama dengan 2. Lalu x sama dengan plus minus akar 2. Jadi batas integralnya adalah dari x sama dengan min akar 2 sampai x sama dengan akar 2. Lalu untuk langkah keduanya itu kita tentukan kurva mana yang di atas dan mana yang di bawah. Jadi luas sama dengan integral, tahu bagaimana bilangnya? Ya, oh iya benar. Jadi kurva atas itu dikurangin kurva bawah. Jadi cara gampangnya itu kita ambil aja ambil satu angka. Oh, kalau nggak salah ambil satu angka di antara min akar 2 itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah kayaknya 1,3 atau 4 1,4 kalau nggak salah 141 ya itu, dan 2 jadi akar 2 jadi sekitar ya di antara 1,5 lah. Lalu jadi misalnya x sama dengan 0. Jadi jika x sama dengan 0, dia 1 sama dengan 4 dikurang 0 kuadrat sama dengan 4. Jika x sama dengan 0, y2 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Karena 4 itu lebih dari 0, maka kurva y 4 min x kuadrat posisinya berada di atas dan y sama dengan x kuadrat berada di bawah. Lalu kita di langkah ketiga itu kita susun dan hitung integral luasnya. Jadi menggunakan rumus integral seperti ini, kita langsung substitusikan saja semuanya ke sini. Sama halnya setelah substitusikan kita hitung jumlahnya.
diperoleh hasil berikut. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan batas atasnya, akar 2 dan batas bawah 0. Lalu kita jadi diperoleh hasil seperti ini. Jadi kita harus ingat bahwa akar 2 pangkat 3 itu sama dengan akar 2 kali akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi kita hitung luasnya itu sama dengan 2 4 akar 2 min 2 per 3 sama dengan 2 akar 2. Lalu L nya sama dengan 4 akar 2 dikurang 4 per 3 akar 2. Lalu kita samakan penyebutnya di dalam kurung. Jadi kita jadikan pertigaan, jadi sama dengan L sama dengan 2 buka kurung 12 bagi 3 per 3 akar 2 dikurang 4 akar 3 akar 2, jadi menghasilkan L sama dengan 8 per 3 akar 2. Dan setelah dihitung L sama dengan 16 per 3 akar 2. Jadi luas satuan luasnya itu 16 per 3 akar 2. Ore. Oke teman-teman, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya mohon maaf. Ya mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman.